Jadi saya berbicara di sini sebagai praktisi hukum dan juga mantan pecara Nikita Mirzani. Yang pertama-tama saya perlu sampaikan bahwa kasus ini dari awal, itu saya sudah sampaikan sebelum Nikita Mirzani ditahan. Bahwa ketika ada panggilan pertama harusnya itu sudah harus hadir dan membawa surat permohonan tidak ditahan. Tapi karena terlanjur ditahan, harusnya mengajukan permohonan supaya penangguhan penahanan dengan jaminan adalah keluarga bahwa tidak melarikan diri, tidak mengulangi perbuatan atau tidak menghilangkan barang bukti dan mempengaruhi saksi dan lain sebagainya. Karena sudah ditahan dalam waktu 20 hari, memang sesuai aturan undang-undang KUHP bahwa memang harus ada perpanjangan penahanan 40 hari ke depan. Tapi ingat, setelah penahanan itu terjadi, ternyata berkas yang diajukan ke kejaksaan oleh pihak kepolisian ada namanya P19. Berkas dikembalikan kepada penyidik. Udah pasti dengan petunjuk-petunjuk harus polisi untuk melengkapi berkas tersebut. Kalau memang setelah dilengkapi dikembalikan ke kejaksaan, diajukan lagi, lalu berkas tersebut balik lagi dengan petunjuk bahwa belum terpenuhi juga dan bolak-balik terus, itu bisa terjadi yang namanya SP3. Kasus bisa dihentikan karena tidak cukupnya bukti. Tapi kalau misalnya ketika P19 ini balik, lalu polisi ajukan lagi, ternyata berkas sudah lengkap, lalu polisi melakukan tahap 2, P21, tersangka dan alat bukti diserahkan kepada kejaksaan untuk dilanjutkan ke proses sidang. Artinya urusan polisi sudah selesai. Saya dari awal saya sudah sampaikan bahwa kasus Nikita Mirzani itu Nikita bisa bebas kalau memang adanya pra-peradilan. Untuk membuktikan bahwa apakah penetapan tersangka terhadap Nikita Mirzani sah atau tidak. Itu harus melalui namanya proses pra-peradilan. Putusan MK itu boleh seorang tersangka memiliki hak untuk melakukan proses pra-peradilan untuk supaya menguji apakah status tersangka disangkakan itu sudah memenuhi syarat atau tidak. Penangkapan itu sudah memenuhi syarat atau tidak. Itu prosesnya cepat, hanya 7 hari kerja. Hakim tunggal Prapit bisa memutuskan ini kasus pidana atau tidak, atau dalam proses penetapan tersangka sah atau tidak. Kalau tidak sah, Nikita Mirzani hari itu juga harus dikeluarkan dari tahanan. Tapi kalau sah, proses masuk ke pokok perkara. Itu tahapan pidananya. Ya, itu yang saya sampaikan. Bang, berapa kali bolak-balik di kejaksaan sampai kasus itu P21? Kalau standarnya bisa 3 kali ya. Kalau 3 kali bolak-balik ternyata tidak bisa dan masa tahanan sudah selesai, Nikita bisa dibebaskan. Oke. Artinya belum sampai P21. Ya kan belum P21. Kan masih dalam tahap P19. P19 itu artinya jaksa mengembalikan berkas karena berkas belum lengkap. Tapi pengembalian itu pasti ada petunjuk-petunjuk dari jaksa untuk penyidik melengkapi berkas yang belum lengkap. Bang, kemungkinan terburuk dipaksakan P21 ada arah sana ada nggak bang? Dipaksakan? Ya kalau dipaksakan sih kalau menurut saya tidak sih, karena jaksa pasti profesional. Dia juga tidak mau menerima perkara kalau berkasnya belum lengkap. Karena nanti dalam persidangan udah pasti pihak pengacara daripada Nikita pasti akan mempertanyakan itu. Kenapa dipaksakan kalau memang belum lengkap? Ada Kalau dikatakan belum lengkap, statusnya saat ini sudah tersangka dan ditahan. Ya kalau status tersangka itu kan tergantung dari alat bukti. Artinya 2 alat bukti dan 5 alat bukti saja, polisi menganggap bahwa 2 alat bukti sudah cukup, orang menjadi tersangka. Kan begitu. Tapi status tersangka belum tentu orang itu bersalah, masih dugaan. Makanya upaya-upaya hukum menurut hukum Indonesia, menurut hukum peradilan Indonesia boleh dilakukan, seseorang tersangka bisa bebas kalau melalui satu SP3, yang kedua melalui pra-peradilan. Bang, ada langkah-langkah yang bisa diambil nggak oleh kuasa hukum Niki supaya Niki Ya, bebas? justru saya mempertanyakan kenapa selama ini tidak ada upaya hukum. Harusnya boleh dong nih kita mengikuti proses hukum di luar tahanan, karena dia kan seorang ibu rumah tangga. Yang kedua, alamat rumahnya sangat dikenal dan lengkap dan tidak mungkin untuk melarikan diri karena ada jaminan keluarga gitu. Tapi mungkin sudah dilakukan tapi mungkin ditolak. Tapi langkah berikut harusnya lakukan pra-peradilan, uji dulu lah status tersangka itu sah atau tidak gitu, supaya masyarakat juga melihat bahwa oh ini ada upaya. Ini sisi praktisi ya, karena saya selalu Prapit, jadi saya tahu persis bagaimana seseorang jadi tersangka lalu statusnya kita uji status tersangkanya. Kalau status tersangka tidak sah, hakim Prapit, hakim tunggal bisa memerintahkan untuk Nikita Mirzani dibebaskan. Bang, jadi kalau di kejaksaan masih juga belum menganggap lengkap, berarti sangat besar ya bang kemungkinan untuk bebasnya? Kemungkinan besar Nikita Mirzani bisa bebas tuh. Berarti unsur pidananya juga bisa Ya dipertanyakan? kalau misalnya kalau tidak lengkapi terus berkasnya oleh penyidik, ya jaksa juga tidak mau menerima. Artinya apa? Kasus harus dihentikan. Berarti kurangnya alat bukti. Cukup ya?